Seperti yang kita ketahui, di televisi dan dunia maya begitu ramai membicarakan tentang musibah yang terjadi sejak awal Januari 2021 ini. Mulai dari muntahnya Gunung Merapi, meletusnya Gunung Semeru, kemudian disusul jatuhnya pesawat Sriwijaya Air, bencana musibah tanah longsor di Sumedang, banjir bandang di Kalimantan Selatan, gempa tektonik di Sulawesi Barat, banjir di Bekasi, Cianjur sampai Gunung Mas Puncak Bogor. Belum lagi tuntas masalah COVID-19 yang memakan puluhan ribu jiwa. Deretan fenomena musibah terus saja bergulir, menambah koleksi maraknya peristiwa yang begitu mengerikan dan menyedihkan. Khususnya saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah ini. Sebagian masyarakat meyakini bahwa musibah ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang sudah semena-mena lupa jati dirinya dan telah melupakan budaya leluhurnya sendiri, sehingga muncullah istilah sabdo palon menagih janji. Misteri yang dipertanyakan kebenarannya. Benarkah apa yang dijanjikan leluhur kita adalah sebuah kehancuran? Wajar saja jika konsep ini menimbulkan perdebatan. Sebenarnya konsep tersebut secara implisit merujuk pada bagaimana tanah Jawa akan dikembalikan jati dirinya. Karena dianggap wong Jowo ilang Jowone. Karena dianggap orang Jawa sudah hilang Jawanya. Pagebluk dan fenomena yang terjadi saat ini adalah realisasi dari sabdo palon menagih janji. Mungkin saja benar adanya, mengingatkan kita akan sebuah ajaran leluhur yang sudah lama kita tinggalkan. Di sini jelas yang ditekankan adalah bagaimana kita ditagih untuk kembali ke jati diri kita sebagai manusia. Inilah yang menjadi tuntutan dan hutang sejarah yang belum terbayarkan. 9 abad lampau, Sang Nostradamus Nusantara, Prabu Joyoboyo, telah meramalkan kelumpuhan dunia termasuk Indonesia. Meski tidak disebutkan secara spesifik akibat COVID-19, ternyata hal tersebut sudah diramalkan akan terjadi pada tahun kembar, yakni 2020. Misteri tahun 2020 telah terpecahkan dan terbukti kebenaran ramalannya. Prabu Joyoboyo bukan hanya sekedar raja, melainkan juga seorang pujangga dan peramal ulung. Tajam intuisinya. Banyak peristiwa yang terjadi di dunia, termasuk Indonesia, seringkali dikait-kaitkan dengan ramalan Jongko Joyoboyo, termasuk otak-atik Gatuk, dan diyakini weruh sadurunge winara. Karya-karyanya dianggap mengandung tuah dan masih relevan di zaman ini, dan menjadi lokal wisdom Nusantara. Semua ini diyakini dalam rangka menjaga spiritualitas dan kepercayaan yang pada akhirnya
kembali kepada Tuhan yang mengatur segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Lantas, seperti apakah ramalan yang terjadi pada tahun 2021? Akankah menjadi lebih mengerikan dibanding tahun 2020? Sahabat Takarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib, pada episode kali ini kita akan mengangkat tentang kisah misteri tahun 2021 yang berdasarkan ramalan Jayabaya, juga hasil riset dari ITB dan BMKG. Semoga bermanfaat dan menjadi perhatian kita semua untuk selalu eling lan waspodo. Salam cinta leluhur Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Sahabat Takarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada episode kali ini, kami mengangkat kisah tahun 2021. Dalam upaya menelisik misteri bencana yang terjadi, kami coba mengumpulkan data, baik dari Serat Jongko Joyoboyo, Serat Kolotido, Jokolodang, dan sebagainya. Mungkin penjelasan secara akal penalaran amat rumit. Namun, melalui pendekatan spiritual dapat ditarik benang merahnya yang akan membawa kita kepada satu titik terang dan akhirnya dapat dirunut secara logika historis. Tuhan seringkali mencintai hambanya dengan cara yang tidak kita sukai. Terkadang memberikan rencana lain dengan mengisyaratkan alam untuk dibaca, dipelajari, dan dicermati, sehingga kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi, yang pada akhirnya kita selalu ingat dan waspada. Seperti halnya Serat Jongko Joyoboyo mengingatkan kita akan seperti apa kehidupan manusia kelak. Nasihat-nasihatnya menekankan pentingnya kita eling agar selamat dalam hidup menuju kehidupan yang lebih baik. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan cobaan, ujian, juga tantangan. Namun tahun 2021 tidak kalah mengerikan, bahkan lebih mengerikan dibanding tahun 2020. Dalam seratnya digambarkan pagebluk merajalela, bencana di sana sini, gunung meletus, bumi berguncang, tsunami terjadi. Bahkan Pulau Jawa digambarkan akan tenggelam. Inilah ramalan Nusantara kelak yang mengerikan. Yang pertama, Prabu Joyoboyo telah menyebutkan bahwa 2021 masuk dalam tahun Suryo yang dimulai dari tahun 2021 dan masuk pada zaman Kolo Surroto atau zaman halus atau tak terlihat, yang olehnya diistilahkan orang Jawa tinggal separoh, orang bule dan Cina hanya sepasang. Kita sebenarnya tak memahami seperti apa rasionalisasi dari ramalan itu.
bagaimana mungkin manusia bisa berkurang seperti itu? Salah satu penyebab akibatnya wabah penyakit atau virus. Kita tak pernah membayangkan umat manusia akan menghadapi sebuah bencana yang tak terlihat, tetapi berpotensi mengurangi populasi manusia akibat virus corona. Mengapa tak terlihat? Karena penderitanya kini boleh jadi tampak sehat, tak terlihat gejalanya, tetapi ia membawa virus tersebut dan menyebarkannya tanpa sadar. Begitu banyak kematian yang terjadi sejak virus corona menyebar. Inilah yang diramalkan Jongko Joyoboyo tentang berkurangnya jumlah populasi manusia di dunia karena pandemi global, penyakit menular yang terjadi hampir di seluruh negara. Kedua, zaman Kolosengoro, artinya zaman air, yang berujung pada tenggelamnya Pulau Jawa. Kolosengoro adalah periode penghabisan dari Trikolo, gambaran Indonesia saat ini. Zaman Kolosengoro dibagi menjadi Sabto Moloko atau 7 zaman, yang periodisasinya masing-masing 100 tahun. Pertama, zaman Kolojonggo, yang berarti zaman kembang gadung. Tahun Suryo 1401, 1500. Kedua, zaman Kolo Sekti atau zaman kuasa, berebut kekuasaan. Tahun Suryo 1501, 1600. Yang ketiga, zaman Kalijodo, yang berarti zaman unggul, yaitu tahun Suryo 1601, 1700. Yang keempat, yaitu zaman Kolobendu. Periodisasi ini dimulai dari tahun Suryo 1701, 1800. Kemudian yang kelima, zaman Kolosubo, zaman Sukaria, bersukacita dan hidup berbahagia, yaitu tahun 1801, 1900. Keenam, zaman Kolosumbaga, yang artinya zaman tersohor. Banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lahir di awal tahun ini. Pada abad ke-19, dimulai tahun Suryo 1901 sampai tahun 2000. Kemudian yang terakhir, yaitu yang ketujuh, zaman Kolo Surroto, yang berarti zaman halus atau zaman tidak kelihatan, di mana tanah Jawa banyak orang yang manis budi dan lemah lembut, yang dimulai pada tahun Suryo 2001 sampai dengan 2100. Setelah itu berganti zaman, yang dalam ramalan Jongko Joyoboyo disebut bakal kiamat kubro. Bila kita cermati kondisi geografis Indonesia, memang tidak bisa dipungkiri. Jawa benar-benar bisa terbelah menjadi dua, sebab posisi negeri ini terletak di cincin api Pasifik, di mana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Ramalan Joyoboyo tentang Jawa yang akan terbelah menjadi dua juga erat kaitannya dengan Gunung Selamet, yang letaknya persis di tengah Jawa.
baik dari selatan ke utara maupun dari barat ke timur. Jika gunung yang ada di 5 kabupaten Jawa Tengah ini meledak, maka Jawa akan benar-benar terbelah, yang akan membuat laut utara dan selatan Jawa bertemu. Mengutip dari CNBC Indonesia, hasil riset Institut Teknologi Bandung dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait gempa dan tsunami. Berdasarkan pemodelan skenario kebencanaan, tsunami skala masif bisa terjadi jika segmen-segmen megatrus di sepanjang Jawa terjadi secara bersamaan. Menurut riset berbasis BMKG dan GPS itu, tsunami setinggi 20 meter dapat menghantam Pulau Jawa, tepatnya pantai selatan Jawa Barat. Sementara itu, tsunami setinggi 12 meter dapat melanda selatan Jawa Timur. Tinggi maksimum rata-rata 4,5 meter di sepanjang pantai selatan Jawa jika terjadi bersamaan. Mengacu pada katalog Wichmann, ia mengungkapkan mungkin potensi gempa besar dan tsunami terjadi tidak akan lama lagi. Ini berdasarkan pengulangan 400 sampai 500 tahun yang lalu, gempa besar yang terjadi di zona subduksi selatan Jawa. Gempa megatrus yang berpotensi menimbulkan tsunami setinggi 20 meter juga bisa terjadi kapan saja. Meski begitu, tinggi tsunami bisa bervariasi, baik itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa serat kuno yang mengandung ilmu Titan ini mempunyai nilai kebenaran pengetahuan. Walau tidak bisa dijelaskan secara nalar pengetahuan, namun jika kita gabungkan dengan hasil riset ITB, maka hal itu akan berbuah kebenaran. Satu sama lain saling mengisi dan melengkapi. Orang yang ngelmu Titan selalu belajar dari pengalaman, atau dengan kata lain, pengalaman selalu dijadikan guru yang terbaik. Demikian cuplikan sejarah kelam dalam bingkai bencana Januari. Semoga alam yang sedang berproses menyegarkan dirinya, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel, kemudian berkemas dengan baju barunya, memberikan kesadaran kita pula untuk ikut refresh, membersihkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dengan cara mengingatnya, serta berbuat baik kepada sesama. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga menjadi renungan diri dan menggugah hati untuk membangunkan hati dari tidur panjangnya. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, tidak ada orang suci yang menyatakan dirinya suci. Tidak ada orang bijak yang menyatakan dirinya bijak. Mereka hanya diam, sementara ucapan dan tindakannya membuktikan bahwa mereka orang bijak. Hanya ia yang bisa menemukan jiwa yang indah di dalam,
yang bisa menemukan jiwa-jiwa indah di luar. Ingat, seleksi alam akan membuat filter yang begitu ketat. Yang lolos dari jaring bukan yang kecil halus, melainkan yang besar kasar. Inilah seleksi alam yang telah dimulai. Indonesia menuju mercusuar dunia. Indonesia, inna dina indallahil Islam. Wallahu alam bissawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.